warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Septiana, mahasiswi dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Video kali ini saya tujukan sebagai pemenuhan dari salah satu tugas praktik pengalaman lapangan gelombang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Praktik pengalaman lapangan pada gelombang 3 kali ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 6 November tahun 2020 dan tentunya berbeda dengan praktik pengalaman lapangan pada umumnya. Hal ini terletak pada sistem pelaksanaan PPL yang digunakan. Pada praktik pengalaman lapangan kali ini terdapat perbedaan karena masih adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, praktik pengalaman lapangan yang dilakukan hanya sebatas virtual dari rumah dan dengan melakukan observasi serta wawancara ke lembaga UMKM di desa masing-masing. Jadi, pada penjelasan kali ini, saya akan menerangkan bagaimana hasil dari apa yang telah saya peroleh dari wawancara serta observasi yang telah saya lakukan di usaha budidaya jamur Nafiza milik Bapak Santoso yang berlokasi di Jalan Rizal RT 01 RW 02 Desa Batanrowo, Kecamatan Batanrowo, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai judul yang saya gunakan dalam penyusunan laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 3 kali ini. Judul yang saya gunakan yakni peran pemanfaatan kredit usaha rakyat terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah budidaya jamur Nafiza. UMKM budidaya jamur Nafiza merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang pertanian. UMKM ini didirikan oleh Bapak Santoso sejak tahun 2014 sehingga sampai saat ini sudah berjalan hampir 6 tahun. Usaha budidaya jamur Nafiza berlokasi di Jalan Rizal, RT 01, RW 02, Desa Batanrowo, Kecamatan Batanrowo, Kabupaten Nganjuk. Awal mula pendirian UMKM ini berasal dari keinginan Bapak Santoso untuk mendirikan sebuah usaha sehingga dapat memperlancar perekonomian keluarganya. Hal yang melatar belakangi pemilihan produksi jamur tiram sebagai usaha yang dijalankan dikarenakan adanya salah satu teman dari Bapak Santoso yang sudah berkecimpung dalam usaha jamur tiram dan berhasil. Produk jamur tiram yang dihasilkan oleh UMKM budidaya jamur Nafiza ini terbagi atas 2 jenis, yakni jamur tiram putih dan jamur tiram coklat. Pertama-tama saya akan memaparkan mengenai apa saja materi pembahasan dalam video kali ini, yaitu yang pertama mengenai metode penelitian, yang kedua mengenai dasar pemikiran, yang ketiga permasalahan lembaga, dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini menggunakan metode observasi serta wawancara, lalu mengaitkan dengan teori-teori yang ada. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai dasar pemikiran yang saya gunakan dalam penyusunan laporan praktik pengalaman lapangan. Dunia usaha, khususnya sektor UMKM, menjadi salah satu potensi yang harus dikembangkan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional, karena ini berkaitan dengan peningkatan dan pemerataan hidup bermasyarakat. Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih terdapat kendala, terutama mengenai permodalan. Hal ini menyebabkan ruang gerak UMKM menjadi sempit karena mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Apabila tidak dapat teratasi, maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan ini akan kembali sulit diupayakan. Nah, disinilah peran bank sangat berpotensi besar dalam mendukung pembiayaan yang dibutuhkan oleh sebuah usaha. Permasalahan atau kendala yang sering ditemui Bapak Santoso dalam mengelola usaha budidaya jamur Nafiza terletak pada bagian produksi dan pengembangan usaha. Pada bagian produksi sering terjadi kegagalan dalam pembuatan backlog
serta perkembangan miselium yang lambat dan tidak merata juga bisa berdampak pada minimnya produksi, sehingga kualitas jamur menjadi rendah. Tentu hal tersebut mengakibatkan dana yang dikeluarkan untuk bahan produksi menjadi 2 kali lipat, karena jika terjadi kegagalan, maka produksi akan gagal dan harus daur ulang produksi yang tentunya membutuhkan biaya tambahan. Dari masalah tersebut, Bapak Santoso telah melakukan tindak lanjut, karena jika tidak akan memperlambat kondisi ekonomi. Berdasarkan teori yang ada dalam mengatasi permasalahan terkait hal modal kerja, pemerintah telah meresmikan kredit bagi UMKM, yaitu berupa kredit usaha rakyat. Melalui program kredit usaha rakyat, pemerintah mengharapkan adanya akselerasi dalam mengembangkan UMKM. Nah, sesuai dengan hal tersebut, Bapak Santoso juga melakukan hal yang sama mengenai kendala pada modal, yaitu dengan melakukan pembiayaan berupa kredit investasi yang dilakukan pada Lembaga Keuangan Perbankan Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 2019. Dari hasil observasi dan wawancara terkait peran pemanfaatan kredit usaha rakyat terhadap pengembangan usaha UMKM budidaya jamur Nafisa, dapat disimpulkan bahwa peran perbankan sangatlah penting dalam membantu mengembangkan produktivitas suatu usaha melalui kredit yang telah diberikan. Tambahan dana yang berasal dari pengajuan kredit dimanfaatkan sebagai tambahan dalam proses produksi yang terkadang mengalami kegagalan. Kegiatan produksi akan berjalan semakin baik apabila dana yang dibutuhkan tersedia. Terlebih lagi, kegagalan pada saat produksi yang membuat Bapak Santoso mengalami kerugian sehingga membutuhkan dana yang tentunya tidak sedikit. Selain itu, Bapak Santoso juga menyampaikan bahwa dengan adanya peran bank di UMKM budidaya jamur Nafisa ini, beliau bisa lebih mengembangkan usahanya sesuai kebutuhan dan dapat meningkatkan jumlah produksi serta memperluas tempat usaha sehingga hasil produksi akan terus bertambah dan tentunya laba akan semakin meningkat. Akhirnya, Bapak Santoso selaku pemilik usaha budidaya jamur Nafisa ini menganggap bahwa peran bank sangat penting dalam usahanya dan sangat mempermudah pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Sekian sedikit pembahasan yang saya sampaikan dari hasil observasi serta wawancara yang telah saya lakukan di usaha budidaya jamur Nafisa milik Bapak Santoso. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi kalian semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.